Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk Senin depan, berarti Senin untuk tanggal 13 Maret ya 2023. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang kemarin Jumat ditutup merah ya, ditutup minus 0,51% ke level 6.765 untuk IHSG. Jadi langsung dibuka merah di awal market itu langsung open ke bawah untuk IHSG kemarin Jumat, opennya di 6784. Area sini sempat turun untuk area supportnya tapi ditarik naik lagi. Ya, secara teknikal masih berada di atas support. Untuk support saat ini tertekannya di 6750-an, 5152. Semoga aja untuk besok nggak jebol di bawah itu. Untuk IHSG ya, kira-kira untuk Senin depan seperti apa? Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Kemarin Jumat dulu tanggal 10 Maret untuk IHSG secara keseluruhan nggak terlalu rame, sebenarnya cenderung sepi ya, nggak terlalu liquid. Nggak terlalu ramai. Yang paling banyak dibeli asing untuk kemarin Jumat itu Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom, Gotoh, Cepin, AMRT ya. Bank Mandiri aslinya net B 88,4 M, Bank BRI sering untuk Bank BRI aslinya net B 88,4 M, Bank Mandiri aslinya net B 85,9 M, Telkom aslinya masuk 69,7 M, dan yang paling banyak dijual asing itu ada saham Arto, Bank BCA, Bank BNI ya. Ini sektor perbankan sebagian asing masuk, sebagian asing keluar. Jadi untuk IHSG ya sepertinya sih masih akan di area situ saja, akan konsolidasi. Malah kalau cenderung lesu seperti ini untuk valuasi transaksinya ya gimana ya. Untuk IHSG kayaknya untuk Senin depan lihat aja indeks global, kalau masih merah jangan buru-buru entry di saham-saham IHSG ya teman ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 6 Maret untuk IHSG itu asing paling banyak masuk di saham Bank BRI sama Bank Mandiri sih. Telkom masih 3 saham ini. Cuman ya untuk besok sih perhatikan saja level ini, semoga nggak jebol di bawah 6751 ya. Kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi di area sini aja. Untuk resistennya, kalau secara Fibonacci untuk resistennya di area 6870, cuman kemungkinan sih akan bergerak di range area 6751 sampai 6824 ya untuk IHSG besok Senin. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu. Selanjutnya untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh yang kemarin turun cukup dalam ke 125 ya. Untuk Gotoh pas di area supportnya 125. Semoga aja besok langsung hijau sih ini. Ini di area support. Mungkin kalau yang mau entry selama hari ini, hari kemarin ya, Jumat kemarin untuk CS dan BK-nya nggak keluar, masih berani sih. Untuk Gotoh kemarin tanggal 10, aslinya masih net B 32 M ya. Jadi untuk aslinya kemarin Jumat net B di saham Gotoh. Kalau kita cek untuk transaksi Gotoh kemarin Jumat tanggal 10 Maret, CS masih masuk, BK masih masuk ya. Jadi ya kayaknya sih untuk besok masih akan dijaga untuk harga saham Gotoh. Semoga aja seperti itu. Untuk CS-nya net B 40,5 M, BK net B 10,8 M, dan yang paling banyak jualan kemarin itu KZZB. KZZB-nya ini asing sih. Untuk KZ asing net sell 13,6 M, ZB versi asing net sell 23,4. Secara keseluruhan juga sebenarnya masih ada yang akumulasi ini, si CS terus masuk di saham Gotoh. Jadi untuk besok Senin depan, kalau menurut saya untuk saham Gotoh malah bisa langsung hijau ya. Sempat turun sih kemarin Jumat ke level 123, cuman ditarik naik lagi, berarti ada perlawanan dan ada yang jaga harga untuk saham Gotoh di area sini. Mudah-mudahan besok langsung hijau dan breakout lagi aja di atas 128. Dan kemungkinan sih skenario seperti itu, kita lihat aja besok Senin ya. Kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah bisa hijau untuk saham Gotoh. Oke, selanjutnya kita cek saham Telkom yang kemarin naik 1% lebih kemarin Jumat ke level 4010, berarti kembali lagi breakout di atas 4000. Open ke bawah sebenarnya untuk saham Telkom kemarin Jumat itu
langsung dibuka merah ya, opennya di 3960, sempat turun nyentuh area support 3940, jadi turun nutup gap yang di area sini, jadi udah ketutup gapnya, habis itu naik. Ya bagus sih, udah nutup gap, jadi nggak ninggalin gap untuk saham Telkom. Kalau besok langsung hijau, untuk target kenaikan saham Telkom terdekatnya di area sini ya, di area antara range area 4040 sampai 4050. Perhatikan aja area situ untuk saham Telkom kalau besok langsung dibuka hijau. Secara teknikal historinya sih seperti itu, kalau bisa breakout di atas 4050 berarti ada kemungkinan akan ngejar 4200 untuk saham Telkom. Kalau kita cek untuk transaksinya, asingnya netbuy ya, kemarin di saham Telkom itu asingnya netbuy nggak terlalu banyak sih, netbuy 69,7 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Telkom asingnya udah netbuy 106,1 M di saham Telkom. Tanggal 10 Maret untuk saham Telkom secara keseluruhan sih ya masuk paling banyak itu AKCSYU ya, dan untuk AKCS-nya ini versi asing, AK asing netbuy 51, CS asing netbuy 52. Dan kalau kita perhatikan untuk CS ini malah cenderung kayaknya untuk jangka panjang ya, valuasinya 52,7 dan netbuy 52 M. Dan yang keluar paling banyak untuk aslinya ada BK versi asing net-sell 54. Untuk lokalnya ya sebagian keluar sih, cuma sebagian masuk, tapi kemungkinan untuk Senin depan buat patokan ini aja ya, selama nggak jebol di bawah 4000, mudah-mudahan untuk saham Telkom bisa naik lagi. Untuk target price resisten terdekatnya ke level 4040 sampai 4050. Perhatikan saja level area situ kalau besok langsung hijau untuk saham Telkom ya. Kalau langsung merah jebol di bawah 4000 jangan buru-buru entry, bisa entry dekat-dekat 3930. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya sih langsung hijau untuk saham Telkom. Kita lihat aja besok Senin ya. Untuk selanjutnya kita cek saham ASII yang kemarin Jumat konsolidasi sih di area sini-sini aja, jadi belum nutup gap. Jadi kemarin Jumat itu untuk ASI langsung dibuka merah, opennya di 5975. Jadi untuk harga pembukaan dan penutupan ini levelnya sama. Open di area sini sempat turun untuk support, habis itu ditarik naik lagi, berarti masih konsolidasi di range area 5.900 sampai 6.025. Kira-kira untuk Senin depan gimana kalau kita cek untuk transaksinya ASII kemarin Jumat tanggal 10 Maret secara keseluruhan sih di distribusi ternyata ya, ini perlu hati-hati untuk saham ASI. Kemarin Jumat yang net sell paling banyak itu PD net sell 53,8 M, BK net sell 27,2 M. Untuk ASI aslinya juga net sell 34, jadi agak was-was, takutnya kalau ASI besok merah itu bisa jadi nutup gap, berarti ke area 5.800 ya. Amannya sih mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry ya untuk saham ASI ini. Cuman ya kembali lagi disclaimer, menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah bisa turun. Kalaupun turun amannya sih bisa pertimbangkan aja sampai ke level 5.800-an ya. Karena ya kalau menutup gap untuk saham ASI akan ke level ini dulu. Tapi ya kita lihat aja besok, kalau lihat transaksi hari ini sih agak was-was kalaupun mau entry. Soalnya aslinya net sell dan secara keseluruhan juga didistribusi. Untuk lokalnya yang jualan itu PD versi lokal jualan, untuk aslinya BK versi asing juga jualan. Oke, itu untuk saham ASI. Kemungkinan untuk Senin depan sih kalau nggak konsolidasi malah bisa turun, jadi perlu hati-hati ya. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA. Untuk saham BBCA kemarin Jumat merah ditutup minus 1,46% ke level 4.850. Jadi untuk saham BBCA turun lagi, open gap bawah langsung open di 8.500, sempat naik nutup gap, habis itu turun. Kalau lihat candlenya sih ini nggak ada perlawanan lagi buat ke atas ya, jadi ada kemungkinan kalau aslinya net sell ya bisa jadi langsung dibuka merah. Dan kalau nggak salah emang aslinya net sell ya, tadi kita cek untuk aslinya itu cenderung keluar di saham BBCA.
Untuk beberapa hari terakhir, untuk hari ini aja tanggal, bukan hari ini ya, kemarin Jumat tanggal 10, untuk aslinya net sell 58 M, dan kalau kita cek dari awal bulan ini, dari tanggal 1 untuk aslinya udah net sell 1,2 triliun, dan ini perlu hati-hati sih kalau sampai aslinya keluar terus di saham yang dengan market cap terbesar di IHSG, ya bisa jadi untuk IHSG akan mengikuti pergerakan BBCA cenderung turun. Kalau kita cek untuk BBCA kemarin Jumat tanggal 10 Maret, secara keseluruhan sebenarnya ada yang nampung ini, yang nampung CS ya, untuk CS-nya masuk 103,9 M, dan yang jualan itu KZBK. Asing semua ini didominasi oleh asing ya, berarti untuk transaksi Bank BCA kemarin Jumat ya, untuk asingnya yang masuk ada CS, RX, YU, AK, sebagian asing masuk, sebagian keluar. Tapi secara keseluruhan lebih banyak yang keluar, jadi kemungkinan untuk sebenarnya depan sih kalau menurut saya kayaknya mungkin akan konsolidasi dulu, kalaupun turun akan dijaga di area 8350. Dan kalau mau entry bisa pertimbangkan aja area sini ya, dekat-dekat 8350 untuk saat ini. Cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk saham BBCA sebagian aslinya udah mulai masuk sih, jadi kalau udah stop yang distribusi ya mudah-mudahan bisa mulai rebound lagi untuk saham BBCA. Cuman kalau lihat candlenya untuk kemarin Jumat sih di awal market mending jangan buru-buru entry. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang kemarin Jumat nggak kemana-mana sih, ditutup surplus tipis 0,21% ke level 4.820 untuk saham Bank BRI. Untuk area resisten terdekatnya masih di 4840. Kalau kita cek untuk transaksinya sih aslinya cenderung masuk sih sebenarnya di saham Bank BRI ini, cuman nggak naik-naik ya, belum naik-naik, bukan enggak. Kemarin secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk itu RX, AK, RX sama AK yang masuk. AK versi aslinya masuk net buy 116M AK asing. Kemudian untuk RX-nya net buy 89M, ZB asing masuk 38M, dan yang keluar untuk aslinya KZ, BKKZ lagi. Jadi sebagian keluar sih, cuman lebih banyak yang masuk untuk saham BBR ini. Dari segi valuasi emang untuk Bank BRI dan BBCA itu lebih murah Bank BRI ya. Jadi kalau saya suruh milih sih mending Bank BRI kalau saya. Cuman ya kembali lagi, kalau kita cek transaksi kemarin tanggal 10 untuk aslinya net di saham BBRI ini, nah, net bel 88 ya paling banyak. Aslinya net bel 88,4 M kemarin Jumat di saham Bank BRI, dan yang masuk itu ya ini AKRXZB. Kalau lihat transaksinya sih market maker utamanya net sell, KZ net sell 109M. Jadi untuk patokan besok Senin sih kalau mau entry gimana ya, mending amannya nunggu breakout aja di atas 4840 ya. Pastikan breakout dan ada yang jaga harga di area situ, atau kalau mau nambah muatan lagi ya bagusnya sih di bawah 4730, cuman ya kita nggak tahu kedepannya gimana. Kalau ya transaksi kemarin Jumat ada kemungkinan mungkin masih konsolidasi dulu, kalau nggak malah bisa kembali lagi breakout di atas 4840 dan akan di area sini-sini aja, mungkin di range area 4840 sampai 4900. Kayaknya sih seperti itu untuk saham Bank BRI. Perhatikan aja level ini untuk besok Senin ya, 4840, semoga bisa breakout dan bertahan di atas itu. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang harganya masih konsolidasi, masih di area sini-sini aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 candle terakhir ya di area sini-sini. Selama konsolidasi ini gimana, apakah ada yang akumulasi atau malah banyak retail yang masuk? Coba kita cek untuk transaksi BRIS. BRIS ya, untuk BRIS kemarin Jumat aslinya net sell 450 juta. Dan kalau kita cek berarti dari tanggal berapa? Kita cek aja dari tanggal atau dari sini ya, ketika dari tanggal 23 Februari coba kita cek. 23 Februari untuk saham BRIS aslinya net sell 26,6 M, jadi selama konsolidasi itu aslinya keluar
Untuk kemarin Jumat secara keseluruhan juga ada yang masih didistribusi malah ini oleh YJ dan BK. Yang masuk CCAK cuma lebih banyak yang keluar, sebagian retail juga masuk. Jadi kayaknya sih untuk besok Senin depan itu kemungkinan harganya masih akan konsolidasi di area sini-sini aja ya. Kemungkinan sih seperti itu. Ya kalau amannya kalau mau entry sih nunggu breakout aja di atas 1605 mungkin, atau nunggu di dekat-dekat 1530 kalau ada yang jaga harga. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Arto ya, dan untuk saham Arto kemarin turun lagi setelah mau naik ternyata turun ya habis itu. Karena kemarin Kamisnya gagal breakout, untuk Jumatnya Arto langsung dibuka merah ya, opennya di 2680, turun cukup ke level 2540, cuman ditarik naik lagi. Jadi ada perlawanan ke atas, cuman nggak terlalu kuat. Setelah kesan ditutup minus 3,32% ke level 2620. Kira-kira untuk Senin depan gimana? Coba kalau kita cek untuk transaksi Arto. Arto kemarin tanggal 10 Maret secara keseluruhan ada asinya keluar ya, asinya net sell cukup banyak ini. BK, AK, ZP, YO, CC, RX, AI versi asing keluar, dan yang masuk itu KI aja, untuk asinya itu pun cuma 1,2 M. CSDR YP untuk nominalnya nggak terlalu gede ya, jadi asinya distribusi cukup lumayan. Untuk lokalnya ya nampung CCMC loh, MC masuk. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham Arto ini cenderung diakumulasi NI ya. Dan untuk NI-nya kemarin Jumat gimana? NI kemarin Jumat NI nggak tampil. Oh ini NI masuk 800-an juta, jadi nggak terlalu gede. Untuk Senin depan kayaknya sih mungkin masih akan konsolidasi di area sini-sini aja. Kalau mau entry sih amat di tengah-tengah seperti ini, nanggung mending nunggu breakout di atas 2770 atau nunggu di bawah di area 2440 kalau ada yang jaga harga untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk area resistennya ya masih di sini 2770 dan supportnya di 2430. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam kemarin naik sih, ditutup surplus 0,27%. Jadi untuk saham Antam itu opennya sih langsung merah, jadi open gap bawah. Opennya di area 1865, sempat turun ke level 1850, habis itu naik untuk saham Antam ya. Untuk besok Senin kalau secara teknikal sih ini masih downtrend, jadi walaupun candlenya hijau nggak ada jaminan untuk besok, apalagi kalau asingnya keluar ya atau didistribusi. Coba kita cek untuk saham Antam kemarin Jumat tanggal 10 Maret itu asinya net sell 30 M, jadi perlu hati-hati kalau besok langsung merah, jangan buru-buru entry untuk saham Antam. Tanggal 10 kemarin untuk saham Antam secara keseluruhan ada ini, kita bisa lihat beberapa yang keluar itu BK, DX, ABB, dan yang masuk itu AI. AI-nya ini AI lokal sih, lokal. Untuk AI-nya yang masuk itu lokal, net buy 35,3. Jadi asingnya distribusi, lokalnya masuk sih. Untuk AI malah cenderung kayaknya gimana ini, AI dan LG ini masuknya kayaknya buat jangka panjang. AI net buy 30, valuasinya 35 dan net buy 35,2 M. LG valuasinya 34,5 dan net buy 33,8 M. Jadi kemungkinan cenderung invest untuk AI dan LG ini di saham Antam. Kemungkinan untuk besok Senin kayaknya mungkin kalau nggak konsolidasi malah bisa gimana ya? Ya buat patokan kalau mau entry mungkin kalau bisa turun ke area dekat-dekat 1800 itu kayaknya akan mantul naik sih untuk saham Antam, atau nunggu
breakout lagi aja di atas 1900 ya, cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk level saat ini sih ya sebenarnya nanggung ya, apalagi untuk aslinya juga masih keluar dan cenderung keluar terus untuk beberapa hari terakhir di saham Antam. Takutnya kalau masih turun akan ngejar 1800 untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Menurut saya untuk besok Senin kayaknya mungkin akan konsolidasi dulu ya, mungkin akan konsolidasi seperti pas area antara 24 Februari sampai 3 Maret. Mungkin selama konsolidasi nanti apakah ada yang akumulasi atau enggak. Kalau enggak ada yang akumulasi berarti ada kemungkinan ya melanjutkan bearishnya. Mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Dan untuk trennya dari tanggal 3 Februari ini cenderung turun terus. Jadi kalau mau entry amannya sih nunggu ada yang akumulasi aja. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA ya. Dan untuk saham MDKA kemarin Jumat juga masih ditutup minus 1,45% ke level 4080 merah ya, langsung open ke bawah, naik dikit, turun juga dikit. Untuk area supportnya masih di 3930, mungkin kalau dekat-dekat area sini ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik sih untuk sama MDKA. Mengingat juga untuk asingnya kemarin atau kapan yaitu masuk, gimana untuk kemarin Jumat untuk MDKA, asingnya net sell sih. Net sell 35M, jadi untuk besok sih mending hati-hati aja. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, dari tanggal 6 untuk aslinya net sell 34, jadi kadang masuk kadang keluar ya untuk aslinya ini di saham MDKA. MDKA kemarin Jumat tanggal 10 secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ini YU dan CS. Untuk YU nya versi lokal, tapi ya diakumulasi oleh YU versi lokal net B55,9F, dan untuk lokalnya yang keluar 34,7M ini OD. Untuk aslinya net sell, untuk aslinya yang masuk siapa ini yang masuk untuk aslinya CS ya, dan yang keluar untuk aslinya ZP dan CC, tapi untuk aslinya masih net sell. Kayaknya sih untuk saham MDKA ini skenario akan turun dulu, nguji area supportnya di dekat-dekat 3930. Jadi kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat area sini, tapi ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau mau nyicil misal ya jangan langsung banyak-banyak, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham MDKA. Kalau menurut saya skenario akan turun dulu, nguji area support, habis itu mantul naik. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro kemarin merah ya, turun ke level 2860. Memang untuk tren batu baranya gimana? Coba kita cek untuk harga komoditasnya. Masih naik sih. Ini pas video kita buat untuk harga batu baranya naik ke 2,9% ke level 1085 kalau di bursa berjangka Eropa. Tapi harganya masih di bawah. Jadi untuk Adaro ini kayaknya ada, kalau mau naik sentimennya apa ya? Buyback udah. Ya mungkin akan pembagian dividen ya, kalau mau bagi dividen gede kayaknya akan naik sih. Cuman habis itu ya hati-hati dividen trap. Ya untuk saham Adaro untuk Senin depan, coba kalau kita cek untuk transaksinya. Adaro tanggal 10 kemarin nggak terlalu rame ya, ini kita bisa lihat berbareng cenderung sepi. Untuk net valuasinya malah didistribusi oleh BKAK versi asing, jadi untuk asingnya keluar di saham Adaro sepi, asingnya keluar ya, mending wait and see aja dulu ya untuk saham Adaro. Jangan buru-buru entry, cuman ya kembali lagi disclaimer, takutnya kalau sampai besok turun jebol di bawah 2820 akan ngejar support selanjutnya di 2700 ya, 2700 di area support selanjutnya untuk saham Adaro kalau sampai jebol di bawah 2820 ya. Kemarin sih nyentuh support di sini, ditarik naik lagi support secara Fibonacci-nya, cuman karena dari segi broker saham-nya kurang mendukung, juga dari segi sentimen harga batu baranya juga masih di bawah walaupun kemarin naik ya. Untuk Senin depan sih ya mungkin kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy disclaimer ya, karena nggak tahu juga untuk besok Senin kalau misal harga batu baranya itu masih bisa naik lagi kan, bisa jadi itu ya buat pancingan Adaro paling nggak technical rebound ya.
Ya, seperti itu aja untuk saham Adaro buat patokan area sini antara 2820 sampai 2850. Kalau sekiranya besok merah dan di area sini ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi di bawah, sedikit di bawah supportnya, mungkin di 2800 atau 2790 ya. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang harganya turun terus. Ya nggak terus sih, cuman kemarin masih turun 1,71% ke level 1150. Secara histori untuk support terdekatnya di 1090 ya. Kalau besok masih merah ya jangan buru-buru entry. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 1100 1090 kalau ada yang cek harga untuk saham ADMR. Coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat secara keseluruhan untuk saham ADMR ini ternyata ada yang masuk lumayan nih, KI netbuy 11,9 M, cuman belum terlalu banyak sih. Untuk aslinya juga net ADMR loh ini, oh bukan LQ45, aslinya net sell 1,3 M ya. Lalu kita cek dari awal bulan untuk aslinya net sell 71 M di saham ADMR, jadi untuk aslinya cenderung keluar. Yang pegang barang paling banyak dari awal bulan ini untuk saham ADMR, KI dan BK. Untuk KI-nya masih terus masuk sampai hari ini. Dan di sini untuk AVG KI-nya di 1220, berarti floating loss 1220 di arah sini. Ya mungkin mending jangan buru-buru entry sih. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 1090 1100, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ADMR ya, dan mungkin ini aja dulu untuk yang part 1, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.